Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Solihah? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Solihah tetap semangat ya. Niatkan belajar karena mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, sebelum belajar, Ustazah akan menyampaikan kontrak belajar kita hari ini. Yang pertama adalah anak-anak siapkan buku pelajaran terlebih dahulu. Ya, buka buku tema 6, subtema 1 tentang cara membuat kesimpulan ya. Kemudian duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Selanjutnya, simak dan dengarkan penjelasan dalam video ini dengan seksama. Selanjutnya anak-anak berdoa mohon kepada Allah agar anak-anak diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah ya, sehingga anak-anak mudah dalam belajar pada hari ini. Amin. Insyaallah ya. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan rahmat Allah melalui video pembelajaran, siswa diharapkan dapat membuat kesimpulan pada suatu paragraf. Oke, kita mulai belajar ya anak-anak. Nah, kita belajar tentang menentukan kesimpulan suatu paragraf. Nah anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan kesimpulan itu? Apakah ada yang tahu? Ya, Masya Allah, kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya ya. Nah, jadi kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada ya. Kemudian kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat anak-anak. Nah, caranya dengan mencatat informasi penting yang ada di dalam teks ya. Oke, Ustazah akan memberikan cara menentukan kesimpulan ya. Ada 4 cara menentukan kesimpulan. Yang pertama yang kita akan bahas kali ini adalah langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Nah, contohnya seperti apa? Anak-anak simak baik-baik ya. Salah satu jenis coklat adalah beng-beng. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau beng-beng termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, anak-anak perhatikan ya. Nah, ciri-ciri kalimat simpulan itu diawali dengan kata jadi, dengan demikian, maka dari itu, oleh karena itu, atau oleh sebab itu. Tetapi anak-anak, tidak semua kalimat paragraf itu memiliki kesimpulan seperti yang Ustazah jelaskan ini ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya ya. Oke, dari ciri-ciri kalimat simpulan yang Ustazah sebutkan tadi, kira-kira menurut anak-anak kesimpulannya yang mana ya? Coba anak-anak cari dulu kesimpulannya. Oke, apakah sudah ketemu? Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak perhatikan di kalimat yang paling akhir ya. Di sana ada kata jadi tak heran kalau beng-beng termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, ciri-ciri kalimat simpulan itu diawali dengan kata jadi. Nah, maka kesimpulannya adalah apa Nana? Ya, kesimpulannya adalah beng-beng termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Anak-anak bisa tuliskan kalimat yang pentingnya saja ya, tidak perlu menggunakan kata jadi, tak heran ya. Itu bisa dihilangkan ya. Jadi anak-anak hanya mengambil kata beng-beng termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Tapi boleh juga anak-anak menulis jadi tak heran kalau beng-beng termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi ya. Oke, selanjutnya cara kedua adalah menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Nah, contohnya bagaimana? Perhatikan baik-baik ya.
Banjir merupakan bencana alam yang sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Banjir terjadi akibat adanya penyumbatan pada aliran air. Kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi faktor utama penyebab banjir. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai lama-kelamaan akan menumpuk dan menghambat aliran air sehingga terjadi banjir. Jadi, untuk mencegah terjadinya banjir, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya harus ditanamkan kepada masyarakat sejak dini. Nah, anak-anak, di sini cara yang kedua adalah menggabungkan kalimat utama. Nah, berarti anak-anak harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalimat utamanya di kalimat nomor berapa, anak-anak? Masya Allah, benar sekali ya. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama ya. Di teks ini adalah kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Coba anak-anak baca. Banjir merupakan bencana alam yang sebagian besar disebabkan oleh manusia, oleh ulah manusia ya. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Masya Allah, pintar sekali anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari kalimat simpulannya. Nah, seperti contoh yang Ustazah bacakan tadi, ciri-ciri kesimpulan itu ada kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya ya. Nah, di sini ada kata jadi juga anak-anak. Ya, coba anak-anak perhatikan di kalimat terakhir. Nah, kalimat kesimpulannya adalah jadi untuk mencegah terjadinya banjir, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya harus ditanamkan kepada masyarakat sejak dini ya, Nana. Nah, kemudian dari kalimat utama dan kalimat simpulan tadi, anak-anak bisa membuat kesimpulan dari paragraf atau dari cerita yang Ustazah bacakan tadi ya. Oke, kesimpulannya apa? Kita ambil dari kalimat utamanya. Kalimat utamanya membahas tentang banjir ya. Kemudian kalimat kesimpulan yang terakhir itu mencegah terjadinya banjir. Jadi kita simpulkan bahwa banjir dapat dicegah dengan melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Mudah dipahami kan anak-anak? Insya Allah ya. Oke, selanjutnya cara ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf ya. Oke, contohnya adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Nah, kita cari sebab akibatnya ya, atau akibat sebab, boleh mana saja ya. Nah, akibatnya apa? Nah, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Nah, akibatnya terjadi masalah lingkungan. Disebabkan karena apa? Karena plastik sulit diuraikan oleh tanah, ya. Nah, jadi anak-anak bisa lihat akibatnya itu ada di kalimat pertama. Kemudian sebabnya itu ada di kalimat ketiga. Nah, kita buat kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Bisa dipahami, Solihah? Ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan yang keempat, Solihah. Yang keempat adalah jawaban dari ide pokok ya. Contohnya apa? Oke. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita ya, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu.
Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Nah, kita cari ide pokoknya dulu anak-anak. Nah, ide pokoknya apa? Nah, ide pokoknya adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari ide pokok tadi kita buat pertanyaan anak-anak ya. Apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, gitu ya anak-anak. Bisa dipahami? Pertama anak-anak tentukan ide pokoknya dulu. Nah, dari ide pokok itu anak-anak buat pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang berkaitan dengan ide pokok tadi, ya. Nah, karena ide pokoknya adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh, kita buat pertanyaannya adalah apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, dari jawaban pertanyaan anak-anak buat tadi, itulah kesimpulannya ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah jadi kita dapat memperoleh kesimpulan yakni dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan syaraf. Itu ada di kalimat terakhir ya. Coba anak-anak baca. Oke, nah anak-anak seperti itu ya cara menentukan kesimpulan. Oke, selanjutnya anak-anak, untuk mengetahui kemampuan anak-anak, Ustazah akan memberikan satu latihan saja, tidak banyak ya. Nah, jadi latihan ini tolong dibaca baik-baik. Kemudian setelah anak-anak baca baik-baik dan mungkin anak-anak bisa berulang-ulang bacanya sampai anak-anak paham maksudnya. Kemudian tulislah simpulan dari teks tersebut ya. Dari teks yang Ustazah tuliskan di atas ya. Pada hari yang sangat panas, kaca jendela rumah dapat pecah. Pecahnya kaca terjadi karena kaca memuai. Jika ruang pada bingkai jendela tidak cukup untuk memuat pemuaian ini, maka bingkai akan menahan pemuaian kaca. Akibatnya kaca dapat pecah. Untuk mengatasi masalah ini, maka ukuran bingkai kaca jendela didesain sedikit lebih besar daripada ukuran kaca pada suhu normal ya. Nah, anak-anak silahkan cari kesimpulannya ya. Oke, demikian anak-anak. Semoga pelajaran hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat, yang berkah, yang Allah ridhoi, sehingga anak-anak bisa mengingatnya sampai anak-anak tua nanti ya, dan anak-anak bisa mengajarkan kepada anak-anak kepada keturunannya anak-anak, kepada murid-murid anak-anak. Siapa tahu nanti ada yang menjadi guru ya, insya Allah ya. Amin, insya Allah. Oke Solihah, cukup sekian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.